menyelamatkan UMKM seutuhnya. Penerbitan aturan untuk penjualan daring melalui media sosial atau medsos memang sudah semestinya. Sebagaimana semua jenis usaha di negara ini, aturan main harus jelas untuk menjaga iklim persaingan usaha. Namun aturan yang tidak holistik hanya akan menjadi bumerang bagi pelaku usaha dalam negeri, sementara platform medsos dan e-commerce tetap beroperasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan negara. Hal inilah yang patut dikhawatirkan dari revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 yang menurut Mendak Zulkifli Hasan pada Senin 25 September sore akan segera ia tanda tangani. Langkah revisi Permendak 50/2020 sebenarnya sudah santer sejak Juli 2023. Revisi dinilai perlu segera dilakukan karena pemerintah melihat indikasi persaingan usaha yang tidak sehat akibat fitur penjualan di medsos. Harga barang di sana dinilai jauh lebih murah dari toko konvensional karena tanpa pajak. Selain itu, barang-barang tersebut diyakini barang impor. Saat itu, revisi yang disebut pemerintah adalah mempertegas batasan e-commerce, keharusan memiliki izin usaha, dan membayar pajak. Belanja melalui social commerce juga akan dikenakan pajak. Kini, sedikit revisi Permendak yang baru diungkap hanyalah pemisahan medsos dengan e-commerce. Hal itu pun ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Medsos hanya dapat menjadi sarana promosi. Jikalau memang hanya itu senjata andalan pemerintah, maka patut kita katakan revisi itu bagai macan ompong. Sebab pemisahan medsos dengan e-commerce tidak menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, apalagi menyelamatkan UMKM. Dengan begitu cepat dan lihainya perkembangan teknologi digital, tidak akan butuh waktu lama sampai platform-platform medsos dan e-commerce akan membuat fitur baru yang memanfaatkan celah aturan. TikTok sendiri, sebagai medsos yang paling disorot, mengoperasikan fitur TikTok Shop di Indonesia sejak 2021. Bahkan sebelum TikTok Shop, penjualan dan berbelanja langsung melalui medsos sudah lama diakomodasi Facebook dan Instagram. Fitur penjualan melalui medsos nyatanya memang sangat dimanfaatkan pelaku usaha tanah air, baik yang UMKM hingga yang raksasa. TikTok mengklaim TikTok Shop dimanfaatkan 6 juta penjual Indonesia, di mana 2 juta diantaranya adalah UMKM. Kini, ketika hal itu dilarang, tidak heran takar kami UMKM di TikTok ramai di lini masa sebagai wujud protes. Di sisi lain, ke depan tidak ada jaminan jika barang yang dipromosikan di TikTok bukanlah barang impor. Kita pun akan sangat sulit mencegah masyarakat memanfaatkan fitur karena kehidupan digital memang sudah zamannya. Sebab itu, tidak ada jaminan pula jika pembeli akan kembali datang ke toko-toko konvensional termasuk Tanah Abang. Maka, pemerintah semestinya membuat aturan yang lebih holistik dan tegas melalui penerapan pajak. Bahkan pemerintah dapat menerapkan bea tambahan bagi penjualan barang impor. Dengan cara itu, pemerintah bisa membuat iklim persaingan sehat sekaligus menambah kas negara. Sementara soal penyelamatan UMKM, pemerintah harus menggunakan cara lainnya. Mulai dari pelatihan teknik penjualan hingga menciptakan ekosistem yang memudahkan promosi UMKM, khususnya oleh para influencer. Harus kita akui, salah satu faktor yang membuat produk atau brand begitu laris manis di social commerce adalah kehadiran selebritas sebagai tenaga penjual maupun brand ambassador. Sayangnya, tidak sedikit selebritas dalam negeri yang memiliki kepekaan akan produk dalam negeri. Malah mereka begitu bangga memakai produk luar dan dijadikan layaknya standar hidup. Melindungi UMKM jangan parsial. Perlindungannya harus dari hulu sampai hilir. Data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5%. Data ini menunjukkan bahwa UMKM adalah pilar dan soko guru perekonomian nasional. Selamatkan UMKM dengan menciptakan ekosistem yang kondusif di tanah air.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.